Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Dr. Andes Haji Wiharso, Sarjana Magister Manajemen. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Haji Muhammad Rusdianto, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati seluruh Kepala Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati seluruh Kepala KUA se-Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Bapak Ibu Purna Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Silaturahmi Purna Tugas dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76 tahun 2022 dimulai. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Beliau Haji Muhammad Rusdianto, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang ingkang kawula bektosi para bini sepuh, karyawan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, utawi kala mbiyen astana naminipun
Departemen Agama, saat ini ke Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri, Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah, kemudian Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Karanganyar, Bapak Ibu Penyuluh, Bapak Penghulu, Bapak Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi siang hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2022. Kita dapat bermuajahah bertatap muka dalam acara silaturahmi purna tugas dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Dalam kesempatan ini kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini adalah puncak kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi perlu kami laporkan, biarpun masih dalam masa pandemi, tapi kami tetap melaksanakan kegiatan ini dengan prokes ketat. Yang pertama, kemarin donor darah kita laksanakan tanggal 28 Desember 2021. Kemudian malam tirakatan Khatmul Quran tadi malam di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian di sela itu ada kegiatan bantuan sosial yang kita laksanakan kepada Pondok Pesantren Hidayatul Ulum di Karangpandan yang kemarin kena bencana longsor. Kemudian ditutup pada saat ini kegiatan resepsi Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Sekaligus kami laporkan bahwa kegiatan ini ucapkan terima kasih pada Dharma Wanita yang selalu membackup kegiatan ini. Jadi kemarin bersamaan dengan hari ulang tahun Dharma Wanita juga bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang perlu kami sampaikan, kami laporkan, dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan kegiatan ini banyak kekurangannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang terhormat Dr. Andes Haji Wiharso, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh wonten ing kantor Kementerian Agama ingkang sampun purna tugas, ingkang satuhu kita tenggo-tenggo mauidhah saha nasihat-nasihatipun. Alhamdulillah wonten ing siang punika hadir Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muid, Magister Manajemen, saha Bapak Ahmad Nasirin, SAK, MAK, ingkang tansah kula hormati para sesepuh ingkang satu kinepekten ingkang boten saged kula sebat setunggal muka setunggal. Wabil khusus
dumateng guru kula Pak Asmudi, kula aturi jumeneng Pak. Menika guru kawula wonten ing MI, alhamdulillah kados sehat. Saya bisa berdiri di sini berkat bimbingan beliau ketika masih kecil. Mohon maaf, saya agak melo. Jadi ketika tadi yang hadir bapak-bapak, saya terenyuh. Ternyata beliau-beliau ini sangat mencintai Kementerian Agama. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, panjenengan sekalian kroyo-royo saking dalem saged sowan wonten ing kantor Kementerian Agama menika satunggalipun kebanggaan kawula. Lan dumateng ngarsanipun senior saya Pak Ahmad Nasirin yang telah banyak memberikan wejangan motivasi kepada saya. Alhamdulillah saya juga bisa berdiri di sini. Tidak lupa juga Pak Banjir yang dulu pernah bersama-sama di KUA, yang telah mengukir dan memberikan arahan dan wejangan kepada saya. Matur nuwun Pak Banjir, mudah-mudahan sehat terus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahmi kita hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya perlu saya perkenalkan dulu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ini sesepuh saya dulu belum pernah, ketika aktif di kantor kita ini belum pernah mengenal saya. Perlu dipun tepangaken, kula menika lare ndumbang Bapak Ibu, ndumbang ngadiluwih. Lan alhamdulillah kawula aktif wonten ing kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar mulai tahun 2000, sadèrèngipun wonten ing Bantul, Ngayogyakarta. Alhamdulillah sak menika sampun dipun amanahi putra gangsal. Pramila, maka dari itu untuk yang junior, kalau pengen jadi kepala kantor, anaknya harus banyak. Alhamdulillah ada anak saya sudah 5, istri 1 yang senantiasa mendampingi saya. Matur nuwun istri saya yang telah mendorong dan memberikan motivasi kepada saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya perlu kami sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya kami yang masih muda-muda ini untuk sowan dumateng panjenengan, minta doa restu, minta dukungan, minta nasihat. Ananging nggo pilih mboten saged kalaksanan pramila nyuwun sewu panjenengan kepeksa kawula undang wonten ing halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar menika ing pangajap mugi-mugi panjenengan lan kita ingkang tasih dipun amanahi menika mangke saged napa berkolaborasi. Panjenengan monggo mangke menawi wonten wekdal senggang kula aturi tindak dateng kantor kita menika, insyaallah terbuka lebar kagem para pinisepuh sedaya. Lan jam kerja kita menika jam 7:30 ngantos jam 1 siang. Pramila monggo mangke menawi Bapak Ibu sekalian ngersakaken badhe nostalgia wonten ing kantor kita menika kita bikak lebar-lebar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya perlu kalau aturaken pilih perkembangan Kementerian Agama, pilih menawi dipun bandingaken kalian Departemen Agama nalekanipun panjenengan sedaya menika tasih aktif. Saestu perubahan-perubahanipun menika sampun kathah sanget. Satunggal contoh kemawon menawi Kolomben Bapak Ibu sekalian nalikanipun tasih aktif. Kajian menika setunggal bulan sepindah tanggal setunggal
mesti kempal wonten ing kantor menika ananging sampun puluhan tahun kita menika mboten nampi gaji cash. Dados ingkang kita tampi menika namung tulisan gaji si A, sementen dan lain sebagainya. Menika satunggalipun perubahan mobil silaturahmi antar pegawai wonten ing sak mangke menika nggih sampun terbatas. Pramila sepindah malih kula ngaturaken ageng panuwun lan nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ing wekdal-wekdal ingkang sampun kepungkur menika kita mboten saged makempal sesarengan ngaten menika. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ing salajengipun perlu kita laporaken, kita aturaken bilih perkembangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ingkang mongko sepindah inggih menika saking sisi jumlah pegawai menika jumlah pegawai setunggal kantor Kementerian Agama saya menika wonten ing kantor, wonten ing KUA, wonten ing madrasah. Saya menika madrasah negeri punapa madrasah swasta ingkang PNS menika namung 600 sekian ngaten. Mbok bilih menawi pun bandingaken kalian tahun-tahun sang dosonan tasih kathah sanget. Lajeng dari sisi madrasah menika jumlah madrasah kita madrasah aliyah negeri punapa swasta menika wonten 6, jumlah siswanipun 2.717 gangsal. Lajeng MTS menika wonten 26, ingkang negeri wonten 6, ingkang swasta menika wonten 2, jumlah siswanipun 6.356. Lajeng madrasah ibtidaiyah ingkang negeri wonten 3, cacahipun sedaya negeri punapa swasta wonten 7 dasa sekawan, jumlah siswanipun 14.808. Lajeng RA kula lan panjenengan menika sak menika wonten 7 dasa 7 RA, jumlah siswanipun 51.012 siswa. Lajeng pondok pesantren pun wonten ing Kabupaten Karanganyar wonten 3 dasa gangsal pondok pesantren. Madrasah diniyah wonten 9 dasa kalih. Lajeng TPQ Taman Pendidikan Quranipun wonten 7.829. Lajeng jumlah masjid majelis taklim wonten 648, masjidipun wonten 2.850 kalih masjid, musola wonten 622. Lajeng jamaah calon jamaah haji kula lan panjenengan wonten Kabupaten Karanganyar lan masa tunggunipun menika ngantos 2.050 tahun. Tahun 2.050 menika wonten cacahipun wonten 11.399. Dados jur antrianipun menika kirang langkung 30 tahun. Lajeng terkait tempat ibadah non muslim ugi wonten pinten-pinten cacahipun lan alhamdulillah sedaya umat beragama wonten ing Kabupaten Karanganyar menika rukun sedaya menika amargi doa lan pangestu Bapak Ibu sekalian. Pramila saestu kula mawantu-wantu doa saha pangestu panjenengan sekalian mugi Karanganyar ingkang kita cintai menika mangke sansaya rembaka, sansaya tambah aman, tambah tentrem, kertolaharja ing tundhonipun dados napa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah bilih rencang-rencang anggenipun nanggapi rawuh panjenengan boten rena ing panggalih amargi nggih bilih perkembangan zaman terus banyak yang tidak tahu tetapi tidak berupaya untuk mencari tahu. Ini persoalan kita bersama lan bilih perubahan sikap anak-anak muda kula lan panjenengan. Bilih putra-putri kula nggih ngaten kudu kedahe esuk itu harusnya segera
beraktivitas, tetapi anak-anak kita pagi hari setelah subuh ini nampaknya banyak yang tidur dan lain sebagainya. Ini menika tantangan kula lan panjenengan. Sepindah malih kula atas nami ingkang dipun sepuhaken wonten ing kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar nyuwun tambahin donga pangestu mugi-mugi kula sak rencang saged nglampahi jejibahan kanthi sae amanah ya nggih. Lan saestu wonten ing taun 2024 ing sak mangke kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar mugi-mugi ingkang sepindah saged meraih zona integritas dados kawasan ingkang bersih saking korupsi, kolusi lan sanes-sanesipun. Lan ing sak mangke insyaallah wonten ing sisi kiwa panjenengan sedaya insyaallah mangke badhe dipun bangun gedung pusat layanan haji dan umroh 2 lantai. Mugi-mugi menika merupakan transformasi layanan umat sekados tagline utawi napa nggih tagline Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 yang ke-76 sepindah malih nyuwun donga pangestu saking Provinsi Sopo mugi-mugi jejibahan ingkang dipun emban dening para senior-senior ing sak mangke saged dipun lampahi kanthi amanah lan sae. Lan tundhonipun kula lan sedaya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar saged berkhidmat dhateng masyarakat Karanganyar khususipun. Lan saderengipun kawula tutup perlu kita kenalaken rumiyin bilih para pejabat ingkang ngaya jejibahan wonten ing kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ingkang sepindah Pak Kasubag-TU Pak Rosdianto monggo minangka Kasubag-TU, lajeng kasih Penma Bu Mumun Bu Jayana, lajeng kasih PHU Mas Sofyan, lajeng kasih Urais menika Pak Museri, lajeng penyelenggara syariah, penyelenggara zakat dan wakaf menika Pak Mahalis Khairul Anwar, lajeng penyelenggara Katolik Bu Elizabeth monggo Bu, lajeng penyelenggara Kristen menika Bu Desember Darsini. Menika para pejabat wonten ing kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sapindah malih nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi para pejabat menika mangke wonten ing taun 2024 langkung meningkat prestasi lan kinerjanipun. Nggih matur nuwun Pak Kasubag monggo. Ingkang terakhir matur nuwun dumateng para kepala KUA, kemudian para penyuluh, Pak pengawas, ugi ibu-ibu dharma wanita yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada para suami, dan juga kepada ASN seluruhnya saja yang hadir di kegiatan kita ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para pinisepuh mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan usia panjenengan sekalian langkung barokah tansah dipun ridani dening Gusti Allah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sepindah malih nyuwun pangapunten bilih anggen kalau matur kathah kekiranganipun. Ing akhiripun walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Abdul Muid, Magister Manajemen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Wiharso MM sekalian, Pak Kepala Kantor yang pernah ada di sini yang hadiri dua, saya dan Pak Nasirin, maka kami sampaikan terima kasih Pak Nasirin atas kehadirannya yang kami hormati. Bapak-bapak, Kasubag TU, Kasih, penyelenggara, penyuluh, Pala KUA, Pala MI negeri swasta, Pala MTS negeri swasta, Pala MAN negeri dan swasta, dan tidak kalah pentingnya Kepala Rodotul Atfal yang kami hormati. Bab tadi belum disebut, mohon ini penting. Pak Wiharso tadi kepala ini soalnya kami dapat tugas dari panitia untuk menyampaikan piweling pada yang masih aktif maupun kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Ternyata setelah kita itu ketemu sing demben iki bermusik don jeledet, saya itu sudah tua-tua kabeh. Tapi masih sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita diundang karena sudah sekian tahun. Saya melihat kalender, ternyata saya sudah 16 tahun purna tugas. Pak Jayadi, Pak Abu, saya wis samburin. Umurnya ya juga sudah 70 tahun. Ini ada yang umurnya 80 tahun. Jadi maka berbahagialah kita di umur yang sekian itu kita masih bisa silaturahim dalam rangka kita masih bisa menghadiri memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama atau Departemen Agama yang ke-76. Kalau ini kita kaitkan dengan umur, Kementerian Agama itu juga sudah tua 76. Sedangkan kalau kita kaitkan yang hadir ini kebanyakan juga karena pensiunan ini mesti harus tua. Pensiunan kok 6 ini mesti tidak ada, sudah tua. Kalau tidak pensiunnya itu saya ketolu itu 68. Tapi saya kan pensiunnya saya ke 6. Dan itu tidak minta, memang pensiunnya kebanyakan pegawai waktu itu 56. Kita juga merasa bersyukur masih diberi kesempatan waktu, karena dari bapak-bapak yang sudah pensiun purna itu, baik itu pejabat itu juga sudah banyak yang sedo. Ini biasanya kalau acara seperti ini kan yang memandu itu Kasubag TU. Nah, Pak Mumpuni almarhum juga sudah tidak ada. Banyak dari pejabat-pejabat itu yang sudah meninggalkan kita. Maka kesempatan kita di samping bersyukur karena masih diberi kesempatan, kita juga ikut mendoakan bagaimana kiprah Kementerian Agama yang akan datang itu seperti apa. Jadi kembali kalau kita katanya dengan umur, kata ahli kesehatan itu, jadi umur saya wis saya mateng, dari segi kesehatan kalau orang itu penyakit mulai berdatangan. Kalau disingkat itu B11 sampai B12. Apa meniku? Umur saya kecil ternyata dari atas B nomor 1 itu mulai berubah. Nah orang berubah botak, nah orang botak brindil. Sing rawuh kuwi gane kukuan kabeh kalau jilbaban ya ora ketara yen kuwi botak brindil atau berubah. Ini termasuk penyakit, itu termasuk tanda. Yang kedua di bawahnya B, yang kedua itu mata yang belalak-belalak, mata sing awas ini dadi blawul.
blawur. Terus kaitannya dengan telinga, kuping sing maune tengen wis nak umur 50 munggah ya dadi budheg. Kulit sing maune mulus, dilus-lus terus itu mulai termasak blaru-blaru iki jenenge napa niku tadi? Bruwet. Ini kaitannya dengan kulit. Kemudian kaitannya dengan yang lain, umur 50 ke atas itu biasanya itu nggak pernah itu tidur ini mesti angler yang suarane. Ning saiki umur 50 munggah kuwi nak bengi itu batuk dan bengek. Iki jane untunge maling ora bakal moro wong. Rumah sane cetani kok. Batuk dan bengek. Kemudian umur 50 yang persani diyen pesamuan iki nak metu sok mongko rene mejane tangan niku obah kabeh. Niku namanya apa? Buyutan. Jadi wis bengek, batuk, blawur, budheg. Lah gigi niku sedek ben napa-napa niku tedas. Wis bangsane atos-atosan semuanya masuk. Tapi umur 50 mulai bonsel. Bonsel iki roboh sana, roboh sini. Itu umur 50. Sampai nak guyu mak plengeh ngono nyenengke sakniki ditutupi ya. Itu karena sudah bonsel. Nah, sing berikutnya niku enten penyakit ini sing sok marai ini harus semuanya tahu bahwa orang yang umur 50 ke atas itu mulai bosan. Pak Hardian ngatos ngeten iki mungkin nak lebih dari setengah jam niku mun mulat-mulet. Mula kaitanipun kalian menika kula mature ya ora kunjul setengah jam. Sebab kabeh wis do bosan. Contohnya wonten iki Demben yang sepuh kula niku tesih wong anake iki 12. Iki duwe rencana niku turu mriki niku aku kok nginep kene 2 jam rong bengi. Tapi baru 2 jam wis golek putune le aku kok diterke mulih. Lho, lagi 2 jam. Nah, kok sebab sing mateni lampu kok mas sapa iki? Niki bosanan niku kados maka dan ini alami oleh semua orang. Kalau kaitanipun kalian umur kita bersyukur niki jenengan sing pensiun iki wis 15 tahun, 20 tahun. Kalau walu semer Pak Jumadi Kubro ya. Ini demen kepala emu sing paling peker. Ini saya kan ya saya tua. Jadi kaitanipun kalian menikah jatosipun kita menikah sampun diperingatkan ada yang perlu kita lihat. Contohnya niku, katanya umur sampai 50 niku, penilaian periksa nih katanya kalau kita ke kebun wonten napa niku daun pepaya, kates apa tilo gantung nih pepaya, niku yang pirsani gatosaken hanya 5. Jadi megaring wonten niku 5. Niku boten iso ditarik mriki, boten iso tarik. Otomatis ngeten iki. Lah niku kalih orang yang pintar itu diberi nilai 10. Maka yang pertama itu jempol itu nilai 10 ditambah 20 tambah lagi 10 dari 30 mulai tengah 30 terus dari 10 lagi itu 40 jentik ini dari 50 gambarannya kados ngeten iki. Jadi nak umur 10 tahun ya jempol ya takat kok iki kodangan ya ora apa-apa bal-balan tiba ya tangi meneh itu umur 10 tahun. Umur 20 dari segi apapun itu sudah mulai matang. Apalagi umur 30 pun yang tengah ini. Itu mau nikah dan apa itu sudah matang. Nah, mulai umur 40 itu sudah mulai condong. Maka kalau sudah jentik umur 50 itu mestinya kita itu sing dipikir ora kadunya meneh, ora harta lagi, tapi itu sudah condong kepada keakhiratan. Ini barangkali pengantar. Dan niki wonten judulipun transformasi apa? Pelayanan umat. Bila kita sing pensiunan iki sing sudah purna
barangkali juga bisa membantu kaitannya dengan tema-tema yang diusung dalam rangka Habdepak dari tahun ke tahun. Alhamdulillah karena kemarin COVID dan ada rekan-rekan kita yang kena COVID, ada yang sembuh, ada yang terus, maka ini mulai. Tadi saya di visi-visi dengan teman-teman Pak, bahwa nak iso tahun ngarep kuwi pensiunan iki kabeh yang tak usulnya. Jadi orang guru ini keponan juga mungkin keliwatan. Ada yang dekat dengan kantor yang dulu pegawai kantor, tapi memang catatannya itu tidak ada, ya tidak terundang. Maka tahun berikutnya ini kami sampaikan karena ada 2 atau 3 yang tadi jawil-jawil mau disampaikan loh Pak. Oh iya. Nah, terkait kalian menikah, sasampunipun kita menawa dipun paringi sehat, kita menawa dipun paringi kesempatan, maka kita manfaatkan baik yang purna maupun itu ada saling di bahasanya itu kan silaturahim. Silaturahim nyambung, kata Pak Idam Siri, nyambung katresnan itu dari rohim. Itu antara tresnane ibu karo anak itu tidak bisa, itu buat di dandangi orang tahu ketemu, itu luar biasa. Jadi digambarkan rohim itu rohimnya ibu sing ngandung anak itu mesti tresnane tenanan. Nah, manfaatnya apa? Kalau tadi ya diusulkan ini berlangsung setiap tahun, manfaatnya itu ada seorang peneliti dari Amerika namanya Lisa Birhat. Itu meneliti seseorang umur 25 sampai 40 tahun, jumlahnya 6.800 selama 6 tahun. Itu ternyata dalam penelitian itu ditemukan beberapa hal. Yang pertama, orang yang tidak pernah silaturahim, gurono omah wae. Orang metu kok omah ning omah wae ora tau silaturahim, orang duwe bojo sisan. Wih, ternyata ditemukan itu pendek umurnya. Jadi gampang mati wong ora tahu silaturahim. Yang kedua, dalam penelitian mereka ternyata sing mati mau tapi sampai 2%, dari 6.000 ada 2% selama 6 tahun. Itu tanda-tanda fisiknya wong sing ora tahu silaturahim terus kuwi meninggal dunia kuwi bukti fisiknya ki wonge lemu-lemu. Nah, iki sing lemu-lemu ya rasa krasa sing. Wonge lemu-lemu. Sebab akan terbantahkan yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu walaupun orang yang tidak bisa tidur itu juga pendek umurnya. Jadi wong ora tau iso turu, stres ora tau iso turu, ternyata dalam penelitian itu yang ketiga kuwi pendek atau gampang meninggal dunia. Maka jawabannya, senajan lemu ginuk-ginuk ning nak ngantukan kuwi ya angel matine. Yang berikutnya, orang yang tidak pernah bergerak, wong ora tahu kerja, ora tahu baik laki-laki mau perempuan, ora tahu mlaku-mlaku gantine olahraga dan wis makan minum turu gitu. Nah, kuwi cara Pak Naro Kasih Haji mantan iki demen jenenge Haji Tamatuk. Tamatuk iki tangi mangan turu. Nah, ngantuk gitu. Ini barangkali juga menjadi perhatian kita sekalian dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah kaitannya dengan kesehatan. Nah, ingkang perlu kita gatosaken bilih kita sedaya menika sasampunipun dipun beri kesempatan baik itu ASN di Kementerian Agama maupun kita itu sudah purna. Kita beruntung karena pernah bekerja di Kementerian Agama. Jangan bandingkan baik itu di kampung sampai RT sampai ke atas. Pensiunan dari purna tugas dari Kementerian Agama itu isih kajen ening masyarakat. Paling ora kuwi ya dadi pejabat
RT, jadi takmir masjid, kemudian khotib isi pengajian, paling apes kuwi adzan. Lah nek kuwi wis ora, maka ini yang kita sayangkan. Nah, bentuk silaturahmi ini saling mengingatkan bagaimana kita bisa berkiprah di masyarakat karena kita itu mantan atau purna tugas dari Kementerian Agama. Walaupun demikian, maka ini semuanya saja yang hadir, persoalan itu mesti ada, masalah itu ada. Maka kami apresiasi dengan kepala Kapolres setelah saya, itu namanya Pak Biarso. Ini nanti ya gedung ini yang saya tahu gedung Delan itu bagus sekali, 2 lantai nanti untuk urusan haji. Kalau ini jadi berarti nanti juga luar biasa dari segi fisik pengembangan untuk kantor Kementerian Agama. Maka perlu kami sampaikan, kita supaya sukses itu oleh para jumhur ulama menyampaikan. Jadi kunci sukses itu ada 5 hal atau ada 5 pantangan yang tidak perlu kita lakukan atau jangan kita lakukan. Yang pertama, pantang berbuat dolim, baik kepada siapapun maupun kepada kita sekalian. Kemudian pantang berkeluh kesah. Tadi disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, rasa buat saya ini makmur tenan ya. Bandingke karo dhisik Pak biasa cerita DPR kuwi cukup gaji udah kerja beruk kuwi yang ini antrian ya sebenarnya. Sekarang sudah zaman IT gampang seperti itu. Itu kan lebih bersyukur. Nah seperti itu maka pantang berkeluh kesah. Tandanya keluh kesah kuwi orang lain melu resah kuwi nak ana swara yak-yak. Ada pagi-pagi ana itu masalah piye. Rada awan piye, undangan nganten teko kae piye. Bojo ora mulih. Lah lagi sekeso wis piye. Nah, ini barangkali juga pensiunan karo orang iki aja ngobah-obah piye. Yang berikutnya, jangan berbuat sia-sia. Golek sing eneng gunane. Jadi dikai kesehatan gitu ya. Saya itu testimoninya saya sendiri loh. Saya kan pernah dicoba oleh Allah itu, saya hitung itu 4 kali nyaris itu sudah barangkali tinggal 6. Pertama, saya pernah itu kecelakaan setelah dari Jenawi tentang itu kebun cekeh naik ceri mulai nyopir dhewe bane ucul iki nak jurang kaya ngene lahiriah kok ngisor, ternyata tidak. Yang kedua, tabrakan di ngarep kecamatan Colomadu sing nyopir anake dhewe sing ditabrak kuwi penyet tapi tidak mati. Saya sendiri itu ya mencelat setelah ini semaput ini bersedih loh. Nah, ternyata tidak apa-apa. Yang ketiga, pasang karena jantung dibawa ke Jakarta harus pasang ring. Iya mah apa-apanya dananya juga tinggi. Saya teringat sampai sekarang itu ditanya Pak Muhid dan di keluarga itu, niki nak dibedah bypass ini murah tapi oke gagal. Tapi kalau pasang ring itu mahal tapi banyak yang beruntung. Nah saya tanya Pak Dokter, niki nak manut panjenengan, kula niku apike pripun? Wah, tidak bisa jawab. Ini digenahke sisan. Wong Kiai Solo tadi. Dokter spesialisnya untuk bedah seperti itu dokternya Pak Harto. Ini Pak Muhid, kalau itu dibedah bypass itu memang murah, tapi ada resikonya. Lagi resikonya itu nopo, mati Pak. Jadi dioperasi sekandani mati. Nah kalau ini mahal, lalu itu dipasang berapa? Paling tidak ring 4. Nah satu ring berapa? 75. Pasangnya 20, berarti 320. Terus pilih lah, bojo pun mawon, ring mawon, dia sama nak kelingan
Ijek rada enom, bojone ilangan yo. Akhirnya ditolak keluarga kumpul termasuk adik-adik pun orang duwe mobil Innova apa jual. Pokoknya niki dipasang. Alhamdulillah sampai sekarang. Lah kok ijek melih dari Desember kemarin. Lah mriki nggih mboten ngeneke dampak niku kena Covid. Nek Covid luar biasa, barengan kula meninggal semua. Ya 4 atau 7 nih. Lajeng digawa Solo hari ke-7 niku kula pun kumpul ke anak-anak. Anakku belum. Ini nak mau sore apa mau bengi ya wis ya sing semupun ya. Baru sampai di situ stop. Orang ngono kuwi Pak kuwi jenenge kuwi apa kuwi mutung ngono. Iya piye ngono lho. Baik malah dinasihati anake ya. Nah, ini Bapak sekalian berarti kesempatan kalau kita itu diparingi sehat, monggo di lingkungan masing-masing itu sesuai dengan kemampuannya, Pak Kepala MI, apalagi pengawas, itu bisa mewarnai masjid-masjid di lingkungannya masing-masing. Syukur sing punya kemampuan, jadi rumiyin. Kalau ada kegiatan pengajian itu semua balik itu mintanya ke Kemenang. Nah, barangkali sekarang bisa dimunculkan untuk generasi yang akan datang ini dari Kemenang itu muncul mubalek yang bisa diterima baik di kantor-kantor maupun di masyarakat. Ini barangkali yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, ada 5 kunci hadapi persoalan. Kalau bermatur, kabeh kuwi mesti duwe masalah. Dipun mastani nek persoalan kuwi tamu utawa dayoh. Maka para ulama iki gawe geling-geling masalah iki dianggap dayoh. Dayuwe teko. Ini masalah. Terus nih, rampungnya piye? Gelarno klosone bedah, tambalen jadah, jadahe manggu, pakakno asu, asune mati, buahan kaline banjir, buahan pinggir. Ini terus itu nyinggung Pak banjir, Pak banjir. Ini dari persoalan itu masalah. Nah, orang yang bisa menyelesaikan masalah, baik itu pensiunan maupun ASN, itu orang yang sukses di dunia. Masalahnya sudah dirampung. Lah, sing iso sukses iki, sing iso ngetrape persoalan iki apa? Iki dirampungke nganggo iki. Nah, orang nanti iki nanti kalau berbeda. Dayuwe teko, pakakno asu. Ini masalahnya orang nyambung kalau ini. Jadi maka 5 kunci itu yang pertama, siap menghadapi yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan. Nak siap ngeten iki mau urip ning ndi wae itu penak. Jadi siap menghadapi yang tidak cocok. Nage karo anak, karo bojo, karo keluarga meneh sok ora cocok, sok cocok. Lah anak iki sudah siap urip kuwi kepenak. Maka ada 5 kunci tadi. Yang pertama menika. Sing nomor kali ridho terhadap yang sudah terjadi. Ini sebagai keputusan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa meneh wis pensiun. Ya sudah yang kita terima ya ini dempet pangkatnya terakhir ki ya apa bojone ya kuwi. Jadi rasa kecuali kayak Pak Mulyono sebenarnya kerja Pak Mulyono dempet yang bagian umum itu bojone anyar. Ya itu saatnya mau dayae tekoki terus gelarno kroso dari ini. Jadi siap menghadapi yang tidak cocok, yang tidak keinginan, terus ridho terhadap yang sudah ada. Sakniki nak duwe bojo, nggih, di bojo, demben niku pancen kinyis-kinyis, nggih. Sing bojo putri iki awake demben cilik, metingting. Lah sakniki nak umur 50 iki kan wis bedah.
Wis kumpul. Ya iki ditampa enek. Sing ibu-ibu ya padha karo bapak-bapak dhewe ganteng dengo srenen putih-putih wis melitit. Lah saiki kok kaya ngono. Ya wis ditampa. Bahkan ada yang menyampaikan duwe bojo elek karo bojo bagus itu ternyata bermanfaat di bojo elek. Kalau nak bagus itu umur 50 wis elek. Ini nak elek awal itu nanti somben elek terus. Terus bahwa sekalian ya juga kudu nerima bojone sing saiki. Dan kan wis ngalami paling ora senajan bojone siji, ning kan wis tau ngalami 4 hal. Tahu duwe bojo kuru, tahu duwe bojo lemu, tahu duwe bojo enom, tahu duwe bojo tuwa. Lah iya mesti diterima-terima. Jadi ridho terhadap yang sudah terjadi. Kemudian tidak mempersulit diri. Jadi yang kiai niku wis tuwa, umuran kuwi malah mempersulit diri. Iki dimana iki arep mangan apa iki digodhog sik, iki digoreng sik, dibakar. Moko kuwi pak cepluk ngono wis ampun. Lah ngeten iki disuguh ngeten iki ada yang mempersulit diri. Dadak dilingi-lingi. Iki nek gawe lemper iki resik ora gawe tangane piye ya. Moko makluk ngono wis benar. Jadi orang yang mempersulit diri itu ada. Terus yang berikutnya jangan salahkan orang lain. Niki besok niki wis zaman riyen ngantos sepriki niki jek terjadi. Yen putune karo anake kuwi katakanlah tiba. Kuwi diajari itu nyalahkan orang. Oh ini kodok melumpat yo. Kodoke salah. Monggo reneng kodok. Nah itu akhirnya jadi generasi sing saiki iki dan generasi yang pernah ditipu. Kancil nyolong timun lantas sprene kan jejek didongengke. Jadi nyolongnya ya tetap kelingan wong dongengnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya bersandar selalu hanya kepada Allah. Monggo kita sedaya menika baik yang masih dinas kali itu sandarannya itu kita kepada kepala, ora kasih, ora penyelenggara atau pimpinan yang lain, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang banyak yang menganjurkan untuk selalu ingat pada Allah itu dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niki yang perlu aturaken wonten pahargyan silaturahmi wonten ing dinten menika. Salajengipun monggo kalih dahar piweling niki mboten namung dhateng ASN nanging sedaya ingkang kawula kabeh iki mesti kepengin mlebu dhateng swarga. Ora enek nak ditakoni siji-siji ora kepengin mlebu swarga iki ndak ada. Maka dalam hal ini pernah Rasulullah ngendika kamu illa sita amanu lakumul jannah. Semua orang itu kepingin masuk surga. Ada 6 hal yang itu bisa mendorong kepada untuk jurusan masuk surga tadi. Jagalah 6 perkara, itmanu. Jagalah 6 perkara akan dijamin kau ke surga. Lah, napa niku? Sing ken jaga niku siji berbicara benar bila berbicara. Niki mangke sedap malih alame niku wonten alam napa niku? Orang suka bicara. Jadi percaturan. Iki mangke sedap malih nak menjelang pemilu niku alam percangkeman. Akeh wong sing itu ngomong-ngomong gitu kan. Nah di sini yang arep kepengin nyang swarga gampang berbicara benar bila berbicara. Yang kedua tepatilah janji bila berjanji. Ini cirok langgar nih. Jadi yang ketiga tunaikan amanah bila diamanati. Jadi kita itu semuanya punya anak, punya keluarga, jadi pegawai tanggung jawab itu amanah. Maka kata Pak Kiai Damsuri dulu ketika kalau pengajian karyawan itu menyampaikan dunia itu ibarat seperti kebun. Ad-dunya bustanu tazazza'a bi khamsatin asr.
Jadi dunya kuwi kaya dene kebun sing dihiasi dengan beberapa tanaman. Nah itu dikaitkan dengan keduniaan. Apa itu yang menjadi hiasan dunia? Itu ilmu ulama. Ilmune para ulama itu jadi hiasan. Wa adilul umara, dan adilnya para umara. Penjenengan semua yang masih dinas itu termasuk umara. Wa ibadatul ubad, dan ibadahnya para umat. Nah, kalau ini semuanya umat, ibadahnya para umat itu kalau baik itu juga menjadi hiasan dalam dunia. Kemudian wa nasihatul muhtarifin. Jadi urutan yang berikutnya itu jujurnya para pedagang. Jujurnya para pedagang. Banyak pedagang itu yang hapus-hapus. Kina ini bungkusan buah ngeten iki tengahe nak salah ku ya salah sing ora becik. Kemudian kalau ada kain iki malah dilempit-lempit dan iki ra ketok. Yang paling gampang itu nak dodol duren urung ana sing ngenyang kondo wis dinyang sekian. Nah, ini kejujuran para pedagang itu menjadi hiasan dunia. Lah sing nyangkut panjenengan semua yang masih dinas itu jujurnya atau bukan jujurnya, disiplinnya para pegawai. Iki termasuk hiasan dunia. Ini ini wong kantoran setahun kok nang omah ngono ya. Karena itu mendapatkan ketentuan seperti itu ya apa-apa. Ning nak le ora mlebu karena tidak absen, lah itu yang jadi persoalan. Yang berikutnya kepingin masuk surga, jurusan ke surga itu supaya menjaga kemaluannya atau dijaga kemaluanmu. Kami pernah mendapat cerita itu katanya dengan orang yang, karena ini kebanyakan juga pendakwah. Jadi dulu ada seorang ustadz yang itu menyampaikan dakwahnya itu, tapi menyampaikan bukan di masjid, di madrasah atau di aula, tapi di tempat pelanyahan atau di tempatnya WTS. Namanya Yazid Al-Bustami. Nah, itu memang sudah niati, maka anggone apa wanita seperti itu kan ya mesti dirayu. Datang di situ tidak ngomong, datang langsung baca Yasin. Teko bengine maca Yasin. Lama kelamaan ada wanita yang masih muda goro-goro karo Pak Kiai. Pak Kiai jane binangi nopo? Engko kalih kula mawon gratis. Nah, terus itu baca. Ternyata hidayah dari Allah itu turun, ada salah satu itu ya. Lah iya ya. Iku kiai kok apik kok dakwah ning ditawari gratis ra gelem, kok ngaji terus lah wae dhewe seperti apa. Aku kemudian matur Pak Kiai, kula ajeng tobat, kula mangwarai ngaji kali mangwarai sholat. Ini kemudian dilakukan beberapa kali satu persatu, kemudian itu hijrah, pindah yang tadinya itu jual daging tadi, kemudian jadi jual daging beneran yang itu yang halal. Ini salah satu dakwah yang paling berat. Nah, dakwah itu dimungsuhi, dakwah itu yang kaitannya dengan iming-iming, barangkali itu perlu perhatian. Ini kaitannya dengan menjaga kemaluan. Yang kelima, tundukkan pandangan. Dan yang keenam, jangan lancang tangan. Wis sepuh-sepuh, wije ngendikane keras, tangannya ije ngepel-ngepel, ije apa, nah dalam hadis ini nak kepingin masuk ke jurusan surga, mari hal-hal yang seperti itu kita hilangkan. Bapak Ibu sekalian, karena ketoke lelaten ya wis rampung kabeh. Oh itu ada Pak Fahrudin itu ya, ini Pak Kepala Kemenak Solo. Jadi ini banyak mantan-mantan Kemenak yang hadir di sini, maka Pak Biarso sebagai Kemenak yang sekarang atau Kepala Kementerian agak hangat karena didatangi oleh teman-teman yang senior. Mari kita dengan niatan semoga HAM Depak yang ke-76 ini bisa sebagai tonggak Kementerian Agama khususnya Kabupaten Karanganyar bisa lebih maju, sukses di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua,
Bapak-bapak yang hadir ini, yang mantan sudah purna diparingi sehat, saged tambah ngibadahipun. Lajeng ingkang tasih dinas, muga-muga tambah lancar pangkate dan do mundak, gajine yo mundak, ning yo diparingi sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dal qawatil matin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seiring berakhirnya doa, maka usai sudah seluruh rangkaian acara silaturahmi purna tugas Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Untuk selanjutnya mohon untuk foto bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang pertama Dr. Andes Haji Nasirin Ahmad Nasirin, Magister Agama. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mu'id, Magister Manajemen. Selanjutnya Bapak Fahrudin, Magister Manajemen.
ini para agung sekampung Neta Suluh Maha Sakti Suluh hendak kota Suluh banyak